It's breathtaking. I don't believe you. Here, imagine water. You dive in. East of the mall may remain. Shadows of Arrakis lie many secrets. My father didn't believe in revenge. The end. What? Hai semuanya, selamat datang kembali di channel RZ Story Movie yang membahas alur film seru dan menarik. Gak usah berlama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang putri bernama Irulan, anak dari Kaisar Saddam. Irulan membuat laporan bahwa pasca pembantaian yang dilakukan oleh keluarga Harkonnen atas perintah Kaisar Saddam terhadap keluarga Atreides, kemungkinan Paul Atreides masih hidup. Hal ini membuat Kaisar menjadi resah karena bisa menyebabkan ancaman tersendiri bagi Kaisar. Beralih ke markas Harkonnens, di mana pimpinan Harkonnens yang bernama Baron menobatkan keponakannya, yaitu Raban, untuk membinasakan suku asli planet Arrakis, yaitu suku Fremen, dan melindungi rempah-rempah. For your info, rempah-rempah tersebut mempunyai kekuatan yang luar biasa. Beralih ke planet Arrakis, di mana ada Paul Atreides yang kabur bersama ibunya bernama Lady Jessica. Mereka kabur setelah keluarganya dibantai oleh bangsa Harkonnens. Mereka kini bergabung bersama suku Fremen untuk menuju ke markas suku Fremen. Tetapi di perjalanan mereka diserang oleh bangsa Harkonnen. Suku Fremen menggunakan alat bernama Tamper untuk memanggil cacing gurun raksasa, dan pasukan Harkonnen pun naik ke bukit. Tetapi suku Fremen langsung menembaki mereka dan berhasil mengalahkan pasukan Harkonnens. Setelah menghabisi bangsa Harkonnen, suku Fremen mengambil air milik Harkonnen karena langkanya air bersih. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke markas Fremen sambil membawa tubuh Jamis, salah satu dari suku Fremen. Jamis dihabisi oleh Paul ketika duel supaya bisa diterima oleh bangsa Fremen. Namun kedatangan Paul dan ibunya tidak disambut baik karena sebagian dari mereka menganggap Paul dan ibunya adalah mata-mata. Sedangkan sebagian yang lain yakin bahwa Paul adalah sosok yang akan membawa suku Fremen menuju kebebasan, yaitu Lisan Al-Ghaib. Stilgar, pemimpin suku Fremen, mencoba meyakinkan para tetua bahwa Paul adalah orang yang ada dalam ramalan mereka. Tetapi para tetua masih tidak percaya. Stilgar meyakinkan mereka dengan sekuat tenaga. Jessica kemudian diminta untuk menggantikan pendeta suku Fremen yang sedang sekarat. Jika Jessica menolak, maka mereka tidak akan diterima. Akhirnya Jessica pun bersedia. Jessica dipanggil oleh pendeta untuk diberikan racun sebagai ritual. Hanya orang terpilih yang mampu bertahan dari racun tersebut. Jessica langsung merasa kesakitan. Saat itu, pendeta mengetahui bahwa Jessica sedang hamil. Beralih ke Stilgar yang meyakini Paul adalah orang yang terpilih. Namun, Chani dan sebagian yang lain meyakini bahwa bangsa Fremen bisa merdeka tanpa bantuan siapapun. Melihat Jessica bisa bertahan dari racun itu, Stilgar semakin yakin Paul benar-benar orang terpilih. Sehingga terjadilah perdebatan dengan Chani karena dia mengatakan orang terpilih seharusnya berasal dari bangsa Fremen.
Paul kemudian mengatakan bahwa dia bukan orang terpilih dan tidak menginginkan kekuasaan. Dia hanya ingin menjadi seorang Fremen. Beralih ke Jessica yang kini tersadar, racun itu membuatnya bisa berkomunikasi dengan anaknya yang masih dalam kandungan. Jessica mengatakan bangsa Fremen harus diyakinkan terlebih dahulu tentang ramalan tersebut. Chani kini mulai menghormati Paul. Paul diminta untuk menyeberangi gurun pasir sebagai syarat menjadi seorang Fremen. Stilgar memperingatkan akan bahayanya cacing gurun raksasa. Tantangan pun dimulai. Chani membantu melewati tantangan itu. Chani juga mengajari Paul bagaimana hidup menjadi seorang Fremen. Keesokan harinya, Harkonnens kembali menyerang Fremen, tetapi bangsa Fremen langsung menyerang Harkonnen secara tiba-tiba, membuat bangsa Harkonnen kewalahan. Tetapi bangsa Fremen kini mengalami masalah, dan dengan keberaniannya, Paul berhasil menghancurkan pesawat Harkonnens. Bangsa Fremen kini mulai menerima keberadaan Paul. Karena kemampuannya, kini Paul mendapat julukan Muad'Dib Usul, yang artinya tikus gurun. Hubungan Paul dan Chani semakin dekat. Paul bertanya kepada Chani, apakah dia bisa menunggangi cacing raksasa? Karena yang bisa melakukannya hanya keturunan bangsa Fremen. Tapi Chani meyakinkan bahwa Paul bisa melakukannya. Bangsa Harkonnen masih terus mencari keberadaan Fremen, tetapi mereka selalu berhasil mengalahkannya. Beralih ke Rabban yang dipanggil oleh Baron karena selalu gagal menemukan markas bangsa Fremen. Keesokan harinya, Paul mendapati penglihatan bahwa jika dia pergi ke selatan akan terjadi perang suci dan nyawa jutaan orang akan melayang. Singkat cerita, kini Paul akan menunggangi cacing gurun raksasa. Paul mulai memanggil cacing gurun tersebut. Tak lama muncullah cacing sesepuh raksasa yang ukurannya paling besar dari yang pernah ada. Meskipun awalnya mengalami kesulitan, tapi akhirnya Paul bisa menunggangi cacing raksasa tersebut. Peristiwa itu terdengar ke markas Fremen dan kini mereka percaya bahwa Paul adalah orang yang ditunggu selama ini. Jessica berniat pergi ke markas yang ada di selatan untuk memberitahukan hal ini. Ketika ingin mengajak Paul, dia menolaknya karena jika Paul ikut, perang suci bisa terjadi. Jessica dan pengikutnya kini pergi ke markas di selatan menunggangi cacing gurun. Rabban mengerahkan pasukannya untuk mencari Fremen di sebelah utara. Rabban kemudian menembaki bukit tersebut dan menyebabkan kepulan asap yang pekat. Ketika Rabban dan pasukannya turun, bangsa Fremen segera menyerang mereka. Di situ bangsa Harkonnen tak bisa melawan dan mereka segera mundur. Beralih ke markas Harkonnens, di mana Baron mengadakan pertarungan gladiator yang dimenangkan oleh Rauta, keponakan Baron. Sementara Irulan kini mengetahui bahwa pembantaian keluarga Atreides didalangi oleh ayahnya sendiri, yaitu Kaisar. Karena ayah Paul yang disukai banyak orang bisa mengancam kedudukan Kaisar. Kini Rabban digantikan oleh Rauta yang mempunyai misi untuk menguasai planet Arrakis. Di saat Fremen sedang melawan kelompok penyelundup, mereka menemukan Gurney yang merupakan ahli senjata dari keluarga Atreides.
Paul kemudian mengajaknya bergabung dengan Fremen. Karena perang masih berlanjut, Gurney mengajak Paul ke tempat penyimpanan senjata rahasia milik keluarga Atreides. Lady Jessica kini tiba di tempat ritual. Jessica mengambil racun dari cacing gurun yang masih kecil, yang sengaja diambil untuk Paul. Pasukan Harkonnen kini menyerang markas Fremen di utara. Serangan itu menyebabkan banyak bangsa Fremen terluka. Salah satunya adalah Stilgar. Stilgar meminta Paul memimpin bangsa Fremen untuk ikut ke selatan. Namun, Paul menolak karena takut perang suci akan terjadi. Para Fremen termasuk Chani terus membujuk Paul untuk pergi ke selatan. Akhirnya, Paul bersedia ikut ke selatan bersama bangsa Fremen. Paul kemudian mampir ke tempat ritual. Di sana dia meminum racun yang membuat Paul tak sadarkan diri. Chani mencoba menyadarkan Paul, hingga akhirnya Paul tersadar. Paul kemudian menceritakan kepada ibunya apa yang dilihatnya di alam bawah sadarnya. Paul bisa melihat masa lalu dan masa depan. Dia juga tahu Baron adalah kakeknya, dan mengetahui juga ibunya sedang hamil. Singkat cerita, Paul tiba di selatan. Semua orang sudah menunggu kedatangannya, dan semua mata tertuju padanya. Paul diminta untuk menghabisi Stilgar supaya dia bisa menjadi pemimpin Fremen. Namun Paul menolaknya. Paul kemudian menantang semua orang di sana, membuat orang Fremen Selatan marah. Paul kemudian membeberkan identitas salah satu Fremen secara detail, yang membuat semua bangsa Fremen percaya kalau Paul adalah lisan Al-Ghaib. Paul kini menjadi pemimpin bangsa Fremen. Paul menantang Kaisar Saddam dengan mengirimkan surat. Kaisar segera menuju Arrakis bersama Irulan dan pasukan terbaiknya. Kaisar bertanya kepada Baron, kenapa dia tak berhasil menguasai wilayah selatan. Baron mengatakan wilayah itu mustahil ditaklukkan. Beralih ke Fremen yang kini bersiap menyerang. Saat waktunya tepat, bangsa Fremen segera meluncurkan bom milik Atreides dan merusak sistem pertahanan dan menyerang pasukan Kaisar. Kini Paul dan Fremen berhasil masuk ke markas Harkonnen dan menghabisi Baron. Kaisar dibawa ke ruang utama. Perang terus berlanjut. Gurney membalas dendam dengan menghabisi Raban. Di saat semua berkumpul, Kaisar pun datang untuk membicarakan tentang kedepannya. Gurney memperingatkan jika mereka tidak mengakui kekuasaan Paul, maka Paul akan menyerang mereka. Paul juga berniat menikahi Irulan. Hal ini membuat Chani merasa dihianati. Kaisar mengajukan duel untuk menentukan siapa yang berhak menduduki tahta kekaisaran. Rauta mengajukan dirinya untuk melawan Paul. Pertarungan sengit pun terjadi, hingga akhirnya Paul tertusuk oleh Rauta. Namun begitu, Paul berhasil mengalahkan Rauta. Kaisar menyerahkan tahta kepada Paul. Paul membawa bangsa Fremen ke sebuah tempat yang mereka sebut surga. Chani tetap berada di Arrakis karena kecewa dengan Paul. Sementara Jessica menyadari bahwa itu adalah awal dari perang suci. Dan film pun berakhir. Oke, itulah tadi alur film Dune Part 2 yang recommended banget buat kalian tonton. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini semakin berkembang. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.